Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizka Afriani, biasa saya dipanggil Rizka. Umur saya 27 tahun. Saya berasal dari Nusa Tenggara Barat di Bima dan kebetulan sebelumnya saya adalah seorang muslim. Saya dari keluarga muslim, 100% muslim. Eh, Gimana keluarga saya benar-benar orang yang taat agama semuanya, benar-benar yang nggak ada sampai yang melenceng ke keyakinan yang lain. Dan dari kecil memang benar-benar saya juga udah diajarin, dididik agama, harus ngaji, harus sholat. Kalau nggak ngaji dulu waktu itu pasti tuh dimarahin, pasti dihukum sama sama nenek ataupun sama ini orang tua. Hampir 3 tahunan saya mengalami penyakit non medis, yang dirukyah berkali-kali, nggak mempan sama sekali, pakai obat Bima juga nggak mempan juga, cuma kayak udah kelarnya enak, nyaman, cuma sebentar, habis itu kumat lagi. Sampai pernah waktu itu saya hilang beberapa kali, kalau boleh dibilang itu ini ditutupin sama makhluk-makhluk gaib sampai nggak ditemuin di mana-mana. Itu sehari baru saya langsung pulang ke rumah. Habis itu saya tuh sampai saking bener-bener udah kalang kabut ini itu tuh saya sampai udah mau dimasukin ke rumah sakit jiwa. Saking saya kalau tiap hari itu saya nangis, saya teriak. Pagi hari naik matahari saya udah kesurupan, teriak-teriak. Terus sampai lari depan rumah pakai celana pendek, ini itu pun nggak pakai kerudungan. Dulu tuh saya paling anti keluar rumah kalau tanpa kerudung. Saya tuh bener-bener yang menjaga penampilan, gimana seorang muslim wanita yang memang keluar rumah harus berhijab, harus pakaian sopan yang panjang gitu. Terus berjalannya waktu sempat udah capek, di posisi bener-bener capek sampai kayak ya Allah, saya capek kayak gini terus. Saya mau normal kayak waktu sebelum saya diganggu. 3 tahun bener-bener saya eh di digangguin tiap hari, nggak bisa tidur nyenyak sama sekali. Kerjaan saya kuliah itu hancur semua. Akhirnya saya didoain sama Pak Lalu sama Pak Kardi waktu itu. Di situ Pak Kardi bilang sama saya, kamu mau sembuh? Iya Pak, saya mau sembuh. Tapi kamu harus percaya Tuhan, Yesus itu Tuhan yang bisa nyembuhin kamu. Iya Pak. Saya cuma ngomong, iya Pak, saya percaya kalau Yesus adalah Tuhan gitu. Dalam hati saya tuh saya bilang, kenapa saya harus percaya sama Yesus itu adalah Tuhan gitu. Sedangkan saya seorang Muslim, terus saya juga cuma percaya Yesus itu cuma nabi gitu. Ngapain saya harus percaya kalau Yesus itu Tuhan gitu. Saya aja seorang yang Muslim, masih sholat saya masih bolong-bolong, masih belum yang uh, ibadah saya juga masih belum 100% yang ini sekali gitu. Akhirnya saya cuma bilang, karena saya mau sembuh, saya bilang kayak gini dalam hati, Tuhan, saya percaya kamu bisa nyembuhin saya tanpa kamu melihat latar belakang saya siapa. Saya percaya kamu uh, bisa menyembuhkan semua orang tanpa kamu melihat juga siapa yang kamu nyembuhin. Tuhan, Tuhan, saya mau sembuh, saya mau hidup normal lagi, dan saya mengampuni semua orang yang menyakiti saya, entah dari orang tua, keluarga, sahabat, pasangan, bahkan saya mengampuni diri saya sendiri. Saya mengakui saya punya banyak dosa, Tuhan. Tapi di situ saya udah janji sama Tuhan, Tuhan, kalau saya emang udah bisa disembuhin, uh, roh-roh jahat yang ada di dalam tubuh saya ini bisa dihilangkan, dimusnahkan sama Engkau Tuhan. Saya janji, saya mau lebih dekat, saya mau 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 bertaubat lah gitu. Dalam arti saya bertaubatnya itu sama keyakinan saya yang kemarin gitu. Akhirnya saya di situ diurapi, saya didoain, di situ yang nangis, yang teriak, tapi di situ nggak yang kayak kerasukan waktu beberapa tahun yang lalu. Biasanya saya kalau udah kerasukan, saya joget-joget, nari-nari Bali, saya teriak, saya yang kayak yang um,
kayak mau nyanyi pujian-pujian yang kayak layaknya seorang Kristen lah gitu. Akhirnya di situ saya disembuhin, saya juga dibekam juga. Setelah itu akhirnya saya kayak udah kayak badan saya, tubuh saya tuh ringan, enteng, saya bisa tidur nyenyak. Beberapa minggu itu adik saya, adik sepupu saya yang pertama itu mau dibaptis sama bapaknya. Adik sepupu yang terakhir langsung bilang waktu itu, Kak, Kauti, kamu hari Jumat dibaptis ya sama ini, sama papa, sama pak Lalu gitu. Saya dalam hati saya bilang, saya juga dong mau ikut dibaptis. Tapi nggak bisa keluar waktu itu, kata-katanya nggak bisa keluar. Akhirnya setelah saya kelar mandi sekitaran jam 10 setengah 11 waktu itu, Kak, mau nggak ikut baptis juga sama Uti? Dia bilang kayak gitu. Dalam hati, kok tahu ya, kok Tuhan tahu ya apa yang saya mau, apa yang sama ini gitu. Ya Uti, saya mau gitu, saya mau dibaptis juga gitu. Akhirnya dia WA papanya, dia bilang gini-gini, bener nggak Kariska mau dibaptis juga ini itu? Iya bener. Terus apa, kenapa yang membuat Kariska pengen dibaptis gitu? Apa perjanjian kamu sama Tuhan buat kamu mau masuk Nasrani? eh Langsung saya kasih tahu sama adik saya mau dibaptis benar-benar dari hati saya, bukan karena siapapun, bukan karena apapun, bukan karena diiming-imingin apa gitu. Enggak, saya dari hati sendiri. Ketika manusia lain menjatuhkan saya, tapi Tuhan yang angkat saya lagi. Ketika saya kehilangan arah, Tuhan yang beri jalan. Dan ketika saya ngerasa saya udah tidak bisa diselamatkan lagi, saya tidak bisa disembuhkan lagi, tapi Tuhan sembuhkan saya. Berjalannya waktu, saya ikut gereja, terus saya mulai belajar pelayanan juga. Di situ saya masih jadi singer juga waktu itu, tapi sebe waktu itu dua bulan 2 ada kejadian yang mengharuskan saya untuk kesaksian di keluarga besar saya. Orang tua saya datang ke Lombok ngejemput saya itu karena keteledoran saya sih. Tapi saya memang mau bener-bener mau ngomong ke keluarga itu pas waktu Lebaran. Lebaran tahun tahun ini yang saya mau kesaksian sama keluarga, sama bilang kalau saya memang udah pindah keyakinan, tapi Tuhan berkehendak lain, mungkin rencana Tuhan lebih cepat gitu daripada yang saya mau lakukan. Akhirnya di situ orang tua datang sama sepupu, dia sujud di hadapan papa, saya minta maaf, terus saya di situ ngotot nggak mau pulang, nggak mau dibawa pulang ke Bima. Saya belum mau pulang, saya masih mau di sini, saya masih mau belajar lagi sama ini. Saya pulang ketika ketika saya sudah siap, ketika saya sudah jadi orang. Saya waktu itu bilang, enggak, mau kamu hidup mau mati, papa pokoknya harus bawa kamu pulang. Pokoknya kamu harus kesaksian sama keluarga. Kamu mau ngotot sama keyakinan kamu, saya tetap di belakang kamu. Papa bilang kayak gitu. Walaupun di situ nadanya papa tuh bener-bener kayak marah, ibaratnya mau kayak memukul saya gitu, tapi ketahan karena saya juga orangnya keras juga. Akhirnya keesokan harinya saya pulang ke Bima, tapi saya juga masih heran pas waktu itu di saat ada pergumulan yang luar biasa, ini bukan tentang pergumulan yang cuma secuil, tapi ini masalah besar gitu, masalah keyakinan. Ini harus ketemu dengan keluarga besar semua. Tapi puji Tuhan di situ dalam perjalanan sampai saya ketemu keluarga, saya ngerasa tenang. Saya nggak ada ngerasain takut sama sekali. Dulu saya adalah tipe orang yang takutan. Kalau apa namanya dimarahin, saya cepat nangis. Ketemu orang banyak di sidang sama keluarga, saya pasti takut, saya pasti nangis. Tapi puji Tuhan di situ saya benar-benar damai, nggak ada yang saya benci sama kedua orang tua saya, nggak ada saya yang ini sama keluarga saya tuh nggak ada sama sekali. Nyampe Bima pun sidang 3 kali sama keluarga besar, saya ditemuin Ustadz 3 kali. Akhirnya Jitu sempat cekcok sama Ustadz. Kenapa kamu mau masuk masuk agama agama Kristen? Ya, emang karena
ini karena dari hati, bukan karena siapapun gitu. Apa yang membuat kamu mau gitu? Ya karena saya nyaman, saya ngerasa nyaman, terus saya ngerasa eh, saya ngerasa penuh kasih, saya merasa eh, Tuhan baik sama saya, terus saya gimana saya disembuhkan sama Tuhan, saya bilang kayak gitu. Makanya kamu tuh sholat, kamu kurang sholat. Ya, saya sholat kok, masa iya saya harus eh, ngasih tahu ke keluarga kalau saya sholat? Enggak kan, gitu saya bilang. Pokoknya di situ saya bener-bener yang ngoceh sama ustadz, saya lawan ustadz, saya ngelawan keluarga besar saya orang-orang yang sangat taat agama. Saya sendiri nggak ada didampingin sama orang-orang gereja ataupun apa, saya benar-benar sendiri, tapi puji Tuhan, Roh Kudus tuntun saya, Tuhan jaga saya, Tuhan benar-benar penuhin kasih dalam hati saya. Di situ tatapan keluarga saya benar-benar sinis, benar-benar kayak ibaratnya mau makan, mau cakar, mau ngehantam saya waktu itu. Tapi saya benar-benar kayak yang ngotot, saya mau masuk ini, kenapa gitu? Apa masalahnya? Kan sekarang udah bebas dong mau mau milih keyakinan sudah 17 tahun ke atas loh gitu. Jadi terserah saya mau milih keyakinan yang mana gitu yang membuat saya yakin sama Tuhan gitu. Akhirnya di situ ngobrol-ngobrol, cekcok, sampai saya bilang Pak Ustadz udah selesai, saya mau pulang gitu. Udah saya pulang, saya cuma di situ salim sama nenek saya. Balik lagi ke rumah, terus kesaksian kedua sama keluarga, disidang sama keluarga lagi, sama Ustadz lagi waktu itu, dibilang lagi, cekcok lagi saya sama Ustadz, pas pagi itu, terus saya bilang, saya ngotot sama Ustadz, kenapa ketika saya masuk eh, agama lain, saya pindah keyakinan, disidang seperti saya, orang yang melakukan kesalahan besar, saya berzina, saya ngerebut hak milik orang lain, saya membuat keluarga sangat malu, ini itu gitu. Kenapa ketika keluarga saya melakukan kesalahan, kenapa tidak disidang gitu? Kenapa cuma saya, sepupu-sepupu saya yang lain pas waktu melakukan kesalahan yang besar yang memaluin keluarga, kenapa nggak ada disidang gitu? Kenapa cuma saya gitu? Kenapa cuma saya yang selalu dihakimi sama kalian semua? Di situ bener-bener saya cekcok sama mama papa di situ, tante saya di situ sama Pak Ustadz ini itu. Akhirnya cekcok-cekcok, saya bilang Pak Ustadz udah selesai sama pulang gitu. Langsung pulang tanpa saya basa-basi lagi. Malamnya papa bilang, papa ke kamar, ini yang terakhir papa minta sama kamu, terserah kamu mau eh, pindah keyakinan, kamu mau kayak gimana pun itu udah terserah kamu. Coba pikir-pikir lagi, gimana papa ngebesarin kamu dengan penuh kasih sayang, gimana papa sampai nyekolahin kamu juga, gimana keluarga besar itu sayang sama kamu gitu. Ayolah mikir gitu, jangan kamu pakai ego kamu. Enggak pak, ini benar-benar murni, Rizka mau sendiri, Rizka merasa nyaman, Rizka ngerasa Tuhan baik sama Rizka, Rizka disembuhin sama Tuhan waktu itu. Karena di situ tuh papa ngotot, papa ini gitu. Papa mau anaknya balik lagi gitu. Tapi dengan keyakinan saya dari hati saya, enggak Pak. Rizka bener-bener mau sama keyakinan yang Rizka sekarang, mau kayak gimana pun, Rizka tetap milih sama keyakinan Rizka yang sekarang. Rizka bilang kayak gitu. Akhirnya, oke terserah kamu, tapi Papa minta satu, besok terakhir, apa yang Papa mau kamu lakuin gitu. Setelah itu, terserah kamu, gitu. Kamu mau pergi kemana pun terserah, dan kamu udah bukan anak saya, kamu harus keluar dari rumah ini karena saya nggak mau ada orang yang murtad di rumah ini. Itu papa bilang waktu itu. Akhirnya di situ kayak nggak ada marah sama papa, cuma kayak diem, ya oke iya pak, gitu. Akhirnya papa ini, papa turun, dan di situ cuma kayak nangis, doa sama Tuhan, cerita sama Tuhan, nangis yang senangis nangis sama Tuhan gitu. Tuhan kuatkan iman saya, Tuhan. Kalau saya benar-benar mau ngikut Tuhan sampai selama-lamanya, jamah hati kedua orang tua saya agar mereka juga mau nerima saya keputusan saya untuk tetap memilih Tuhan gitu. Keesokannya eh, saya di sidang ketiga kalinya terakhir keluarga besar terus sama Ustadz yang bakalan rukiah saya. Di situ saya dirukiah, saya dibuka mata batinnya, dibilang sama Ustadz, udah
nggak ada siapa-siapa lagi di dalam tubuhnya dia. Emang ini pure kemauan dia sendiri untuk milih keyakinannya ini. Akhirnya di situ papa datang lagi ngomong sama saya dengan nada yang sangat keras waktu itu. Dia bilang, kamu kapan mau keluar dari rumah? Dengan emosinya, kamu kapan mau keluar dari rumah? Saya nggak mau lama-lama ada orang yang murtad di rumah ini. Urus semua apa yang kamu mau urus, pergi dari rumah ini. Itu kayak yang, ya Tuhan, sabar. Di situ kayak bener-bener yang nangis, cuma nangisnya sama Tuhan. Nggak pernah ada cerita ke siapapun. Dan saya juga waktu itu pas waktu lagi saya pulang di Bima, yang biasanya mungkin saya mau kemana aja nggak ada yang liatin, papa nggak nungguin di depan rumah, di depan gerbang. Tapi kalau saya pulang kemana-mana, papa selalu pasti nungguin sama mama nungguin. Dan juga saya nyari Tuhan waktu itu di Bima. Saya ke gereja sendiri, saya gereja diam-diam sampai saya ketahuan juga. Tapi saya tetap ngotot, saya gereja, saya ikut ibadah. Dan selang beberapa bulan, gimana saya sudah mengenal Tuhan, saya dipercaya sama Tuhan untuk pelayanan. Tuhan, kenapa saya dipakai untuk pelayanan gitu? Saya nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu harus kayak bagaimana gitu. Awal-awal saya pelayanan, saya singer, belum kayak ngerasain gimana hadirat Tuhan, gimana Roh Kudus, gimana ini. Tapi setelah berjalannya waktu, saya benar-benar ngerasain itu semua. Saya ngerasain Roh Kudus ngebantu saya, gimana mujizat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Setelah saya kenal Tuhan, Tuhan pakai saya, dan puji Tuhan sekarang saya lagi ngejalanin kuliah S2 eh, teologi di STT Kingdom Jakarta. Dan Tuhan tuh luar biasa mendekatin saya, pakai saya yang luar biasa, sampai saya bisa kenal dengan orang-orang hebat yang luar biasa. Saya dikenal, saya bisa mengenal Tuhan lewat lewat pelayanan saya juga. Sekarang saya lagi pelayanan, lagi sharing firman juga di anak-anak remaja juga. Saya juga lagi belajar sharing firman sama anak-anak remaja. Dan banyak sekali mujizat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya setelah saya mengenal Tuhan, gimana saya disembuhkan, saya dikenalkan sama Tuhan dengan orang-orang hebat, saya dipakai Tuhan, saya ngedapatin beasiswa untuk sekolah Alkitab. Terus saya gimana bisa ngerasain gimana saya punya rasa kasih yang luar biasa, penuh kasih.